Pembongkaran reklame baliho Bando di tengah wabah virus corona semestinya dilakukan lebih humanis. Apalagi pendapatan asli daerah Banjarmasin terpuruk, bahkan bisa kadang mencapai 50% dari yang ditargetkan. Sehingga pembongkaran ini semakin pendapatan asli daerah kadang bisa bertambah. Pembongkaran reklame baliho Bando di tengah wabah virus corona semestinya dilakukan lebih humanis. Apalagi pendapatan asli daerah Banjarmasin terpuruk, bahkan bisa kadang mencapai 50% dari yang ditargetkan. Sehingga pembongkaran ini semakin pendapatan asli daerah kadang bisa bertambah. Demikian dinyatakan Ketua Praksi Partai Golkar DPRD Banjarmasin Sukrowardi. Waya pertemuan lintas komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin, yang dihadiri SKPD terkait Wan Pengurus Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang Kamarian Kamis 16 Juli 2020. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin ini menyatakan dampak pembongkaran reklame baliho Bando membuat pengusaha advertising menjadi cedera janji dengan kliennya. Dampaknya pengusaha kadang mendapatkan pemasukan, kliennya pun menuntut ganti rugi pada pengusaha. Hal yang terburuk, ujar Sukrowardi, pengusaha advertising bisa menutup usahanya wan terjadi PHK pada pekerjanya. Kalau ini terjadi, tentu multi efeknya akan berdampak luas di tengah kondisi pandemi virus corona. Semestinya perlu ada kebijakan progresif dengan memadukan antara terapan aturan dengan kondisi wayah ini, agar polemik baliho Bando ini bisa dicarikan jalan keluarnya secara legal, asalkan seberatan pihak saling kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Menurut Sukrowardi, pemerintah kota jangan mengambil kebijakan yang hanya berdasar emosi, wan mengabaikan bila kondisi wayah ini Pemko banyak kehilangan pendapatan untuk peningkatan PAD. Bapak perlu melakukan akrobatik dalam mempertahankan kondisi pemasukannya. Kalau mereka sudah gulung tikar, mereka sudah mempekerjakannya, itu dampak sosial luar biasa itu. Ini siapa yang akan menanggung itu? Oleh karena itu, harusnya menjadi satu ukuran ketika ada the warning, ketika ada kesepakatan oleh wali kota untuk bernegosiasi dengan para advertising, itu menjadi kesepakatan untuk menyelamatkan hukum. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran itu, karena yang memegang kekuasaan kepemimpinannya dan wali kota, bukan SKPD. Itu yang sudah disepakati dalam dasar. Mungkin Pak Rahman sudah paham dengan konteks masalah itu. Nah, seharusnya dalam poin ketiga, seharusnya kalau ingin kita berbenah, ingin melakukan terobosan hukum kondisional, ya kita harus melakukanlah bagaimana kebijakan progresif ini memadu antara terapan aturan dengan kondisi yang telah terjadi. Sukrowardi meminta Pemko Banjarmasin jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh di tengah kondisi yang lagi parah pandemi virus corona. Semestinya pemerintah kota wan jajarannya bisa lebih fokus dulu ke arah penanganan wabah virus corona yang semakin bertambah, juga anggaran yang semakin membengkak. Sementara itu PLT Satpol PP Wan Damkar Banjarmasin wah diminta komentarnya, kadang mau memberikan komentar wan berlalu meninggalkan ruangan rapat.